Alasan Mas, tadi enggak fungsi. Tes. Pakai apain aja chargernya, Mas? Tes. Nah. Tes. Tes. Habis baru ngisi. Baru merah. Kelas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwanil kiram, saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di dalam majelis yang mulia ini, majelis tentang adab para penuntut ilmu, yang pasal pertamanya kita membahas bab yang paling agung di dalam agama kita, yaitu tentang keikhlasan. Semoga majelis kita malam ini menjadi majelis yang Allah berkahi, yang Allah jauhkan kita di dalamnya dari perkara-perkara yang tidak Allah ridhai, yang duduknya kita di dalam majelis ini kita memohon kepada Allah hadirkan kita di sini dengan hati yang ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduk kita di majelis ini menjadi amal saleh yang memberatkan timbangan amal saleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis kita ini menjadi majelis yang dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kita duduk di dalamnya Allah gugurkan kesalahan-kesalahan kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah tambahkan kepada kita di dalam majelis ini ilmu yang bermanfaat untuk kita. Kemudian Allah beri kita manfaat atas ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah selalu tambahkan ilmu untuk kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah kita menyakiti orang, menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah dari hati yang tidak takut kepada Allah, dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang dan puas akan dunia,
dan kita berlindung kepada Allah dari doa-doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pentingnya, pertemuan pertama tentang pentingnya menuntut ilmu. Kemudian pekan setelahnya kita membahas tentang kedudukan ilmu di dalam Islam. Malam ini insya-Allah kita masuk ke dalam adab-adab yang harus dijaga oleh seorang penuntut ilmu secara khusus dan oleh seluruh kaum muslimin secara umum. Adab tersebut banyak, dan yang pertama adalah menjaga keikhlasan. Adab yang harus dijaga oleh seorang penuntut ilmu, oleh seorang mukmin, oleh seorang penuntut ilmu di dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah ibadah kepada Allah. Yang harus dijaga oleh seorang muslim, seorang mukmin di dalam setiap ibadahnya, baik dia menuntut ilmu ataupun ibadah-ibadah yang lain. Semua yang dia lakukan dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala harus dia lakukan dengan niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikhlaskan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam setiap peribadatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, surah Az-Zumar ayat yang kedua. Allah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka wahai Muhammad, nah di sini perintah langsungnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perintah yang Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku untuk seluruh umatnya. Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'budillah, ibadahilah Allah, mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan semua bentuk ketaatan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan untuk ikhlas, menunjukkan semua yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Kemudian setelah Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikhlaskan niat dalam beribadah kepada Allah, Allah perintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada manusia bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan niat yang ikhlas. Allah suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada umat beliau bahwasanya ibadah harus didirikan di atas keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Di dalam surah
Az-Zumar ayat yang ke-11. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan semua bentuk peribadatan hanya untuknya saja, dengan memurnikan agama untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang pertama dalam masalah ikhlas ini, bahwasanya Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikhlas. Kemudian Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada manusia bahwasanya beliau adalah hamba yang Allah perintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Yang kedua dalam masalah keikhlasan ini, khusus dalam masalah menuntut ilmu, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan meniatkan, menanamkan di dalam hati kita keinginan, tujuan bahwasanya kita duduk di majlis ilmu adalah untuk mengangkat kebodohan, mengangkat kebodohan dari diri kita dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang mulia ini, yaitu dengan menuntut ilmu. Ini yang poin yang kedua, ikhlaskanlah niat dalam menuntut ilmu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menanamkan di dalam hati kita keinginan, tujuan bahwasanya kita duduk di majlis ilmu untuk mengangkat kebodohan dari kita dan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah ibadah yang agung, yang jika kita lakukan dengan penuh keikhlasan, Allah akan ridho kepada kita. Artinya jika kita menuntut ilmu dengan niat mencari ridho Allah, Allah berikan ridhonya kepada kita. Dan orang yang Allah ridhoi, mereka tidak mendapatkan balasan kecuali surga. Jadi kita menuntut ilmu dengan niat mengangkat kebodohan dari diri kita dan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah ini, dan agar kita bisa menempuh jalannya para rasul dalam menyampaikan ilmu kepada manusia. Ini niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu dengan niat mengangkat kebodohan dari diri kita. Kita menuntut ilmu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menuntut ilmu agar kita bisa menempuh jalan para nabi. Apa jalan para nabi? Dakwah, menyampaikan ilmu kepada manusia. Bagaimana kita menempuh jalan para nabi ini kalau kita tidak punya ilmu? Yang ketiga dalam masalah ikhlas ini, mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang agung, perkara yang besar. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dimudahkan dalam mengikhlaskan niat dengan cara berdoa. Ikhlas adalah perkara yang besar, perkara yang berat, yang kita tidak akan sanggup mengikhlaskan niat kita untuk Allah kecuali dengan pertolongan
Allah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah agar kita bisa mengikhlaskan niat. Dengan apa kita minta tolong? Dengan berdoa. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, ma aqalla man ya'malu lillahi ta'ala khalisan lianna aktharan nasi yuhibbuna zuhura ibadatihim. Sungguh sangat sedikit orang yang beramal ikhlas untuk Allah semata, sangat sedikit. Karena kebanyakan manusia menyukai ibadahnya itu dilihat oleh banyak orang. Mereka menyukai menampakkan ibadah mereka. Jiwa manusia itu mencintai ketenaran, Pak. Mencintai syuhrah. Melawannya itu sangat berat. Kita tidak mampu melawan hawa kita kecuali dengan pertolongan Allah. Maka mohonlah kepada Allah pertolongan dalam mengikhlaskan niat. Yang keempat, menyembunyikan amal soleh merupakan tanda keikhlasan. Nah, ini bertentangan lagi dengan jiwa kita, dengan hawa nafsu kita. Menyembunyikan amal soleh merupakan tanda keikhlasan. Semakin amalan kita sembunyikan, amalan yang disyariatkan untuk disembunyikan, ya, amalan yang disyariatkan untuk disembunyikan, semakin disembunyikan semakin besar peluang amalan tersebut diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya jangan jadikan alasan bahwasanya menyembunyikan amal adalah tanda keikhlasan, lalu antum tidak datang lagi ke masjid solat berjamaah. Ada amalan yang memang Allah syariatkan untuk ditampakkan, maka harus ditampakkan. Kalau tidak ada syariat untuk menampakkannya, maka dia lebih baik sembunyikan. Apa amalan yang harus ditampakkan? Seperti solat berjamaah, haji, umroh, puasa itu tidak bisa dinampakkan. Iya, tidak bisa dinampakkan. Ada orang, saya berpuasa, katanya sama kita, dia bilang kepada kita, dia ngaku dia sedang berpuasa depan kita. Puasa itu adalah ibadah yang hanya yang urusannya itu hanya antara kita dengan Allah saja. Maka balasannya antara kita dengan Allah saja. Puasa itu bukan amalan yang bisa dipamerkan. Nah, menyembunyikan amal soleh merupakan tanda keikhlasan. Maka semakin amalan kita yang disyariatkan untuk disembunyikan, semakin kita sembunyikan, semakin besar peluangnya untuk diterima. Dan orang-orang yang menjaga keikhlasannya, yang jujur dalam beribadah, berusaha untuk mencapai keikhlasan dalam beribadah, mereka itu menyukai amal soleh mereka itu tersembunyi dari manusia. Mereka menyukai amal solehnya tersembunyi dari manusia, sebagaimana mereka senang keburukan mereka tersembunyi dari manusia. Orang-orang yang berusaha ikhlas
Mereka itu berusaha menyembunyikan amal soleh mereka, dan mereka senang amal soleh mereka tersembunyi dari manusia, sebagaimana maksiat mereka senangi tersembunyi dari manusia. Atau ada dari kita yang senang maksiatnya Allah bongkar di depan manusia? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi sab'ati alladhina yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Di antara orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan yang nanti di hari kiamat Allah beri naungan, di dalam naungan yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang 7 orang itu Nabi sebutkan, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainah. Hadis muttafaqun alaih. Ada 7 orang nanti yang Allah beri naungan. Naungan itu apa? Tempat berteduh. Tempat berteduh dari panasnya matahari di padang mahsyar, yang jaraknya dari ubun-ubun kita cuman berapa? 4 mil. 4 mil itu berapa kilo? Nah, yang pandai hitung nanti. Yang penting itu tak jauh. Sini ke Ampalu itu tak sampai 4 mil. Lebih 4 mil ya. Sini ke Ampalu itu lebih 4 mil. Nah, tidak ada pada hari itu tempat berteduh kecuali tempat berteduh yang Allah sediakan. Yang boleh berteduh di situ hanya orang-orang yang Allah khususkan. Di dalam hadis ini Allah sebutkan 7 orang. Dia tidak terbatas 7 orang ini. Ada yang Allah beri naungan selain dari 7 orang ini. Nabi sebutkan di dalam hadis yang lain. Di dalam hadis ini Nabi sebutkan 7 orang. Di antara yang 7 orang itu Nabi sebutkan adalah seorang laki-laki atau seseorang perempuan melakukan amalan ini juga masuk ke dalamnya. Seseorang yang bersedekah dengan sedekah, kemudian sedekahnya itu dia sembunyikan. Saking dia berusaha untuk menyembunyikannya, Nabi ibaratkan di sini sampai apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Menunjukkan dia benar-benar berusaha menyembunyikan amal saleh. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan, dan seseorang yang berzikir mengingat Allah khalian, dalam keadaan sendirian, dalam menyendiri, fafadat 'ainah, dan ketika dia mengingat Allah sendirian itu menetes air matanya. Hadis ini tidak mengingkari orang yang berzikir rame-rame, bukan rame-rame ya, berzikir di tengah keramaian, menangis dia karena takut kepada Allah. Hadis ini tidak mengingkari keikhlasan. Seperti imam kan di depan keramaian nih, dia baca ayat tentang azab, timbul di hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bergetar jiwanya, menetes air matanya. Karena di depan keramaian otomatis itu dikatakan riya? Enggak. Nah, cuman keutamaannya bukan keutamaan yang disebutkan di dalam hadis ini. Keutamaan orang yang membaca Al-Quran dan dia berusaha menangis ketika membaca Al-Quran, keutamaannya ada di hadis lain. Yang disebutkan di dalam hadis ini, di antara orang yang Allah beri naungan nanti di hari kiamat adalah orang yang berzikir mengingat Allah ketika sendirian. Contohnya, dia bangun sendirian dari semua penghuni rumahnya, dia bangun sendirian tengah malam. Dia beribadah kepada Allah, dia mengingat Allah, kemudian menetes air matanya karena takut kepada Allah.
orang tersebut dijanjikan naungan pada hari kiamat. Tujuh jenis orang, Pak. Bukan 7 orang saja, enggak. 7 orang disebutkan, maksudnya 7 jenis amalan yang dilakukan oleh seseorang. Bisa kita sebutkan 7 golongan? Kalau golongan itu kelompok yang mereka bersama dalam satu pemahaman, gitu enggak? Golongan. Maksud hadis ini adalah siapapun, berapapun banyaknya orang yang mengamalkan amalan ini, dia masuk ke dalam hadis ini. Bukan dari seluruh umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat yang mengamalkannya, hanya Allah pilih 7 orang saja, enggak. Nah, itu maksudnya. Bukan 7 kepala maksudnya, Pak. 7 orang yang selama dia masuk ke dalam kata orang mengamalkan ini, dia mendapatkan pahala. Iya. Orang itu apa, Mas? Manusia. Hah? Orang manusia. Malaikat orang enggak? Jin orang enggak? Seorang jin, seorang malaikat. Apa itu orang? Hah? Jadi kita bilang seekor malaikat? Satu malaikat. Seorang jin? Iya, Pak, saya paham maksud. Saya paham maksud Pak Ji tadi. Hadis ini tidak membatasi 7 orang, tapi hadis ini menyebutkan 7 amalan yang jika dilakukan, cuman bahasa Nabi seseorang yang melakukannya. Jadi kalimat di dalam hadis ini katanya rajulun. Rajulun di sini adalah isim mufrad, isim nakirah yang menunjukkan keumuman lafaz. Jadi semua yang masuk ke dalam kata rajul di sini. Rajul ini bukan di sini tidak dimaknai laki-laki, tapi seseorang. Kalau laki-laki nanti marah pula ibu-ibu di belakang. Nah, ini maknanya seseorang. Seseorang itu apa? Nah, itu anak tanya dalam bahasa Indonesia, apa itu seseorang? Orang itu biasanya kata yang digunakan untuk menyebut makhluk yang berakal. Nah, kalau binatang tidak bisa kita sebut seorang. Seorang ayam tidak bisa. Seorang apel tidak bisa. Gitu. Hadis ini hadis yang diriwayat yang muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala Bishr ibn al-Harith rahimahullah, la ta'mal litudhkar, uktum al-hasanata kama taktum as-sayyi'ah. Janganlah engkau beramal agar engkau diingat oleh manusia, agar namamu disebut oleh manusia. Bersedekah supaya dikatakan si fulan dermawan. Kita berdakwah supaya dikatakan si fulan adalah orang yang membela agama Allah, dan embel-embel lain. Ikut berperang supaya dikatakan pahlawan. Mengajarkan ilmu supaya dibilang ulama. Orang-orang yang
melakukan amalan-amalan tadi dengan niat seperti ini akan menjadi manusia pertama yang Allah benamkan ke dalam neraka. Kata Bishr Ibn al-Harith, janganlah engkau beramal agar disebut oleh manusia, agar dipuji, agar disanjung. Akan tetapi sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukanmu. Yang kelima, remehkan, pandang remehlah. Yang kelima dalam masalah ikhlas ini, pandang remehlah amal solehmu. Pandang remehlah amal solehmu. Apa maksudnya? Nah, ini juga berpotensi disalahpahami. Ada hadis Nabi SAW mengatakan, la tahtaqir minal ma'rufi syai'ah. Hadisnya, jangan meremehkan kebaikan sedikit pun. Karena kita tidak tahu Allah selamatkan kita dari neraka. Kita tidak tahu amalan kita yang mana yang Allah terima, yang Allah jadikan sebab Allah masukkan kita ke dalam surga. Apakah amalan yang kita anggap besar atau amalan yang kita anggap kecil? Apa contoh amalan yang dianggap sepele, Mas? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Atau membantu seseorang yang kesulitan nyebrang jalan, antum seberangi. Biasanya itu hanya dianggap sebagai solidaritas sosial saja, tidak dianggap orang sebagai ibadah, kan? Tapi kita membantu saudara kita dengan niat mencari ridha Allah, walaupun amalan tersebut dianggap remeh di mata manusia. Apa bandingannya amalan yang dianggap besar? Membangun masjid, pergi haji, umrah, apa lagi? Membangun pesantren dengan dana pribadi yang dijalankan bertahun-tahun, didanai dengan dana pribadi. Amalan yang dianggap besar, kan? Tapi kita tidak tahu mana amalan yang Allah terima. Itu makna hadis Nabi SAW, la tahtaqir minal ma'rufi syai'a. Jangan meremehkan amal soleh sekecil apapun. Lalu di sini disuruh remehkanlah amal solehmu. Apa maksudnya? Meremehkan amal soleh, enggak? Maksudnya, kalau hadis Nabi tadi, la tahtaqir minal ma'rufi syai'a, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Itu ketika kita melihat peluang kebaikan ada di depan kita sebelum kita amalkan. Depan kita ada peluang kebaikan, jangan remehkan. Bersegeralah untuk melakukan kebaikan sekecil apapun yang kesempatannya ada di depan kita. Kalau kita sia-siakan, bisa jadi tidak akan datang lagi setelah itu kesempatan berbuat baik. Bisa jadi itu kesempatan amal soleh terakhir dalam hidup kita. Dan bisa jadi walaupun itu amalan yang kita anggap remeh, sepele, amalan yang dianggap kecil, mana tahu itu yang Allah terima, yang dengannya Allah selamatkan kita dari neraka, Allah jadikan sebab kita masuk surga. Bukan solat kita, bukan haji kita, bukan puasa kita, bukan kita bangun pesantren, bukan kita bangun masjid. Yang besar-besar itu ternyata tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum tahu kisah salah seorang keluarga Harun ar-Rasyid yang bermimpi bertemu dengan istri Harun ar-Rasyid setelah sang istri meninggal. Tahu kisah? Istri Harun ar-Rasyid pernah membangun saluran air bersih untuk jemaah haji, agar untuk di sepanjang jalur jemaah haji itu dibangun oleh istri Harun ar-Rasyid
aliran air dengan kerannya dimanapun mereka berada, mereka bisa minum. Amalan yang besar tidak? Besar, dananya besar. Setelah istri Harun ar-Rasyid meninggal rahimahullah, salah seorang keluarganya, ponakannya kalau tidak salah, bermimpi bertemu dengannya. Dia bertanya, apa yang Allah lakukan kepadamu dengan saluran air bersih yang engkau bangun? Katanya, Allah tidak menerima amalanku tersebut. Ternyata beliau melakukannya tidak dengan niat yang ikhlas. Lalu apa yang Allah lakukan kepadamu? Allah mengampuni dosa membangun saluran air tadi yang tidak dengan ikhlas. Allah ampuni yang itu dengan amal soleh yang lain. Ana lupa amal soleh yang lainnya itu. Itu yang dimaksud Nabi SAW, la tahtaqir minal ma'rufi syai'a. Jangan remehkan amal soleh sekecil apapun. Depan kita ada peluang beramal soleh, segera lakukan, jangan dianggap remeh. Bisa jadi itu yang Allah terima. Namun setelah kita beramal, kita telah selesai beramal, kita telah selesai salat, kita telah selesai bersedekah, kita telah selesai memberi makan anak yatim, fakir, miskin, telah selesai. Nah, jangan ini yang dinasihatkan di sini, jangan anggap besar amalan kita sehingga kita menjadi berbangga dengan amal soleh kita. Saya telah melakukan amalan yang luar biasa, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang dimaksud. Setelah kita selesai beramal, remehkan amal soleh yang telah kita kerjakan, agar kita semangat lagi untuk meraih amal soleh berikutnya, agar kita tidak berbangga dengan amal soleh kita, lalu kita ujub dengan diri kita. Dan ujub itu membatalkan pahala amal soleh. Ihtakir a'malaka salihah, remehkanlah amal soleh yang telah engkau kerjakan. Dan takutlah kepada Allah, dan takutlah dari tidak diterimanya amalan tersebut. Maksudnya, saya telah beramal, kita remehkan amalan tersebut karena kita takut amalan tersebut tidak dengan ikhlas sehingga tidak diterima. Di antara ciri keikhlasan adalah kita merasa amalan kita itu belum sempurna keikhlasannya. Kita takut amalan kita tidak diterima. Adapun orang yang beramal soleh, dia tidak peduli apakah amalan yang telah dia lakukan diterima atau tidak. Menunjukkan ada masalah di dalam keikhlasan, menunjukkan dia belum bersungguh-sungguh dalam usahanya mengikhlaskan niat. Maka termasuk penyakit yang diidap oleh seorang hamba adalah dia merasa ridho kepada dirinya sendiri. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, wal 'arifu man saghurat hasanatuhu fi 'ainihi wa 'azumat dhunubuhu 'indahu wa kullama saghuratil hasanatu fi 'ainika kaburat 'indallah wa kullama kaburat wa 'azumat fi qalbika qallat wa saghurat 'indallah. Kata beliau, orang yang benar-benar kenal akan kadar dirinya adalah orang yang memandang kebaikan-kebaikannya itu kecil di matanya dan dosa-dosanya besar dalam pandangannya. Dan ketahuilah, setiap amal kebaikan, jika pelakunya memandangnya adalah perkara yang kecil karena kekurangan dirinya,
amalan tersebut akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin seseorang menganggap amal solehnya adalah perkara besar yang telah dia lakukan, dia merasa di dalam hatinya telah melakukan sesuatu yang luar biasa, maka semakin kecil dan semakin sedikit nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keenam dalam masalah keikhlasan ini, seorang mukmin harusnya tidak berubah dalam amal soleh dan tidak tertipu disebabkan pujian manusia. Sebagian salaf mengatakan orang yang ikhlas itu adalah orang yang sama saja baginya ketika dia beramal soleh, apakah dia dipuji oleh manusia ataukah dicela, sama saja. Dipuji dia tidak berbesar hati, dicela amalannya dia tidak berkecil hati, sama saja baginya, dia tidak peduli. Itu diantara bentuk ciri-ciri keikhlasan seorang hamba dalam beramal. Nah, seorang mukmin yang ikhlas dalam beramal, dia tidak akan berubah dalam amalannya dan dia tidak akan tertipu oleh pujian manusia. Dan jika dia melakukan amal soleh lalu manusia memujinya atas amal soleh tersebut dengan pujian yang baik, pujian tersebut tidak akan menambah kepada dirinya kecuali sifat tawadhu. Dia akan menjadi semakin tawadhu, dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, tarkun nazari ilal khalqi wa mahwul jahi min qulubihim bil amali wa ikhlasul qasdi wa satrul hali huwa alladhi rafa'a man rafa'. Meninggalkan kepedulian kepada pandangan manusia. Kita mau beramal soleh nih, manusia ridho atau tidak kita tidak peduli. Dan menyepelekan tidak menginginkan kedudukan di dalam hati kita dengan amal soleh yang kita lakukan, dan dengan mengikhlaskan niat kita dalam beramal dan menyembunyikan kebaikan yang kita lakukan adalah perkara-perkara yang meninggikan orang-orang yang Allah tinggikan. Apa yang meninggikan seseorang di sisi Allah, dan Allah jika meninggikan seseorang di sisinya, Allah akan membuatnya menjadi mulia di mata manusia. Dan mereka bukanlah orang-orang yang menjilat demi kemuliaan, bukanlah orang-orang yang menjatuhkan orang lain demi mengangkat derajat dirinya, tidak. Yang Allah muliakan dengan kemuliaan yang hakiki adalah orang yang beribadah kepada Allah tanpa peduli pandangan manusia. Yang dia inginkan hanya ridho Rabbnya, yang dia pedulikan hanya pandangan Allah kepadanya. Dia tidak menginginkan dengan amal solehnya itu kedudukan yang mulia di sisi manusia. Ketika kita beramal soleh tanpa niat mendapatkan kemuliaan, Allah akan beri kemuliaan. Ketika kita beribadah kepada Allah dengan niat dimuliakan manusia, Allah akan hinakan kita. Beribadah dengan mengikhlaskan niat, menyembunyikan kebaikan kita adalah perkara-perkara yang menjadikan seseorang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya perkara-perkara ini menjadi perhatian kita dalam menuntut ilmu secara khusus,
dan menjadi perhatian di dalam hidup kita dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan hamba-hamba yang mengikhlaskan niat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan. Ada pertanyaan, Pak, Bu? Alhamdulillah tidak ada. Kita tutup. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.